Api Tauhid, Cahaya Keagungan Cinta Sang Mujadid, karya Habibur Rahman Al-Shirazi. 9. Mencium tangan para nabi. 10 menit lagi kita memasuki kota Kahramanmaraş, insya Allah. Ujar Bilal sambil tetap fokus mengendalikan laju mobil itu di tengah hujan salju. Bagi Fahmi dan Subki, itu adalah pemandangan yang istimewa. Sorot lampu mobil membuat salju itu seperti kapas tipis yang berhamburan turun teratur dari langit. Aisal dan Emel tampak terlelap di kursi belakang. Apakah ada yang memerlukan sesuatu sebelum nanti sampai di rumah kakak saya Ibrahim? Kata Bilal. Fahmi teringat, ia belum punya nomor Turki. Saya perlu beli nomor Turki agar bisa berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia. Oh, itu mudah. Nanti keponakan saya, Zubair, akan mencarikannya. Ada yang lain? Semua diam. Kita langsung ke rumah Ibrahim Muka saja, kata Hamzah. Baik. Mobil itu terus melaju menembus hujan salju yang makin lama makin deras. Tepat pukul 10 malam, mereka sampai di rumah Ibrahim Hoka. Seorang lelaki berumur 40 tahunan dan seorang anak remaja berumur 15 tahun menyambut rombongan itu. Mereka berdua adalah Ibrahim Hoka dan anaknya Zubair. Saat Bilal sudah menghentikan mobilnya dan hendak turun, Zubair berlari mendekati Bilal. Kami siapkan tempat di rumah yang di samping itu, kata Zubair. Itu rumah siapa, Zubair? Tanya Bilal. Rumah kami baru dibeli ayah 1 bulan lalu. Alhamdulillah. Kalau begitu mobilnya saya putar ke sana saja. Itu lebih baik. Bilal mengarahkan mobilnya ke rumah yang ditunjuk Zubair. Rumah itu tidak terlalu besar dan tidak mewah, namun juga tidak sederhana. Tampak nyaman untuk ditempati. Lantai rumah itu seluruhnya dari kayu yang keras. Ruang tamunya tanpa meja kursi. Karpet tebal tertata rapi di atas lantai kayu ruang tamu. Bantal-bantal kecil untuk bersandar tertata memanjang di satu sudut dindingnya yang juga dilapisi kayu. Memasuki rumah itu langsung terasa hangat. Ada 3 kamar dalam rumah itu, pas untuk mereka berenam. Zubair mempersilahkan Fahmi dan Subki meletakkan barangnya di kamar paling depan. Bilal dan Hamzah di kamar sampingnya, sedangkan Emel dan Aisal di kamar utama yang ada kamar mandi di dalamnya. Jangan tidur dulu, makan malam sedang diantar kemari, kata Zubair. Maaf, saya dan Aisal tidur dulu, silakan kalian makan malam. Emel minta izin, ia mengajak Aisal masuk ke kamar lalu menutup pintunya. Malam itu Ibrahim Hoka menjamu tamunya dengan menu grill lamb yang dilengkapi dengan couscous, kentang goreng, potongan roti, tomat bakar, dan daun ketumbar. Tak ketinggalan roti besar khas Turki yang mengembang, dan tangannya kosong. Makan malam itu dilengkapi camilan kue lokum. Kue ini manis rasanya, mirip kue mochi. Dan apapun makanannya, selalu teh khas Turki yang kental dan pekat tak pernah ketinggalan. Teh itu selalu disajikan dalam gelas-gelas kecil dan tatakan kecil. Teh dikucurkan dari teko aluminium bertingkat. Setelah makan malam, Ibrahim Hoka sempat berbincang-bincang setengah jam. Lebih hanya semacam perkenalan. Ibrahim Hoka banyak menanyakan kondisi umat Islam di Indonesia. Ia sangat ingin mengunjungi Indonesia, namun kesempatan itu belum juga datang. Fahmi menyatakan kesediaannya untuk mengantar kemana saja jika Ibrahim Hoka ke Indonesia, bertepatan ia di sana. Ibrahim Hoka dan Zubair lalu mempersilahkan tamunya untuk istirahat. Sepertiga malam terakhir itu, kota Kahramanmaraş tampak hening. Di mana-mana hamparan salju. Udara dingin menjadi penghalang utama untuk tegak sholat di tengah malam. Namun, di sebuah rumah, seorang pemuda berdiri khusyuk meneruskan kebiasaannya, yaitu merampungkan sebagian wirid baca Al-Qur'annya dan sholat malam. Pemuda itu adalah Fahmi. Takut mengganggu istirahat Subki, Fahmi sholat di ruang tamu yang temaram. Ia membaca Al-Qur'an dengan suara lirih namun penuh penghayatan. Saat sampai di surat Al-Haidat ayat 16, ia mengulang-ulang berkali-kali.
Ia menangis. Ia tak sadar bahwa suara bacaan Al-Qur'annya sedikit keras. Rintihan merdu suara Fahmi itu sayup-sayup terdengar sampai ke dalam kamar di mana Emil dan Aisel tidur. Emil terbangun. Ia melihat jam tangannya. 1 jam lagi subuh. Emil yang juga hafal Al-Quran langsung tahu yang ia dengar itu suara apa dan ayat berapa. Fahmi masih mengulang-ulang ayat itu. Emil yang tahu artinya tiba-tiba hatinya bergetar. Ia bangkit dan sedikit membakwa pintu kamarnya. Ia tahu yang membaca ayat itu ternyata adalah Fahmi. Emil menutup pintu kamarnya, lalu mengambil air wudhu di kamar mandi yang ada di dalam kamarnya. Gadis itu lalu juga berdiri sholat di kamarnya. Dalam sujud, Emil mendoakan Aisel agar dilimpah petunjuk dan hidayah oleh Allah. Emil juga berdoa agar dirinya ditemukan jodoh yang soleh, yang membawa kebaikan bagi dirinya dan anak-anaknya kelak di akhirat. Matahari bersinar cerah. Musim semi menerbitkan kegembiraan bagi alam semesta. Burung-burung bercerangkama riang. Kumbang dan kupu menari di antara panorama bunga-bunga. Nuriye baru saja salam dari sholat duha ketika Said kecil berkata kepadanya, "Ibu, aku ingin pergi menuntut ilmu di madrasah. Izinkanlah aku." Nuriye tersenyum mendengar kata-kata Said. "Kau masih terlalu kecil, Said. Tunggulah sampai kau lebih besar," ujar Nuriye penuh sayang. "Tapi aku tidak sabar untuk belajar Al-Quran lebih dalam lagi. Aku sudah bisa membacanya. Aku ingin lebih dari itu, Bu. Aku ingin tahu isi Al-Quran," desak Said kecil. "Sementara kamu bisa belajar dari kakakmu, Abdullah. Kalau dia pulang dari madrasah setiap pekan," jawab Nuriye. Sang ibu terus membujuk dan menenangkan Said agar menangguhkan dulu keinginannya menuntut ilmu di madrasah. Kakaknya Abdullah diizinkan menuntut ilmu di madrasah dan menginap di penginapan yang disediakan madrasah karena umurnya telah 12 tahun. Sementara Said baru 9 tahun. Madrasah Ustadz Muhammad Amin Effendi tempat kakakmu belajar itu jauh, di desa Tak. Kakakmu harus mondok di sana. Di sana karena tidak mungkin setiap hari bolak-balik dari Nurus ke Tak. Madrasah itu libur setiap hari Jumat dan kakakmu pasti pulang. Saat itulah kamu bisa memanfaatkan kepulangan kakakmu dengan belajar darinya. Said adalah anak yang sangat taat pada ibunya. Maka Said pun menjawab, "Baiklah, Bu, mungkin itu yang terbaik." Maka setiap kali Abdullah pulang, Said dengan penuh semangat belajar pada kakaknya. Dan karena rasa cintanya yang mendalam pada ilmu Al-Quran, semua yang diajarkan kakaknya itu ia kuasai dan ia hafalkan di luar kepala. Said kecil tetap haus akan ilmu. Kakaknya Abdullah belum bisa memenuhi rasa dahaganya akan ilmu. Maka Said pun menghadap ayahnya dan berkata, "Ayah, izinkan Said mengikut Abdullah belajar Al-Quran di Tak, di madrasah Ustadz Muhammad Amin." Sorot kedua mata Said tampak sangat penuh harap kepada ayahnya. Sufi Mirza itu tidak tega untuk menolak permintaan anaknya itu. Namun ia juga merasa ragu melepas anaknya yang masih kecil itu. "Kamu masih kecil, Said. Apa sanggup kamu berjalan kaki ke Tak?" Dengan tegas Said menjawab, "Aku sanggup, ayah." Mau tidak mau, Sufi Mirza akhirnya menyetujui permintaan Said. Dan ketika Abdullah pulang berlibur dan harus kembali lagi ke madrasah, Said pun ikut. Said hanya membawa 2 helai pakaian, yang satu untuk dipakai siang hari dan satunya untuk siang hari. Karena masih kecil, bahkan Said adalah murid paling kecil di madrasah itu, ia sering menjadi bahan ejekan dan sasaran bully murid-murid lainnya yang lebih besar darinya. Ditambah lagi, murid-murid yang lebih besar dan lebih lama itu iri dan dengki dengan kecerdasan Said. Meskipun baru masuk, pemahaman Said mengalahkan mereka yang lebih dahulu masuk madrasah itu. Semua yang disampaikan sang guru dipahami dengan baik dan dihafal secara sempurna di luar kepala. Said adalah seorang pemberani yang tidak kenal takut. Maka ketika ia dibully, ia tidak menyerah begitu saja dan tidak membiarkan kehormatan dirinya dilecehkan.
Said melawan dengan sengit. Maka tak ayal terjadilah perkelahian. Dan tentu saja, Said kalah menghadapi murid-murid yang lebih tua dan lebih besar darinya. Karena perkelahian itu, Said pulang kembali ke rumahnya di desa Nurs. Said memberitahu ibunya bahwa ia tidak mau lagi belajar di desa Tak. Ibu benar, mungkin Said harus besar dulu baru merantau untuk mencari ilmu. Maka untuk sementara Said mencukupkan diri belajar kepada kakaknya Abdullah saat kakaknya itu pulang ke rumah. Hampir 1 tahun lamanya Said belajar pada kakaknya, dan Said belum merasa puas sama sekali. Kesempatan terbuka ketika kakaknya mengatakan hendak pindah dari Tak, sebab banyak murid yang nakal dan suka mengganggu. Abdullah dan Said lalu sepakat untuk belajar di desa Birmis. Setelah mendapat izin kedua orang tuanya, mereka berdua pergi ke Birmis dan berguru kepada Sayyid Nur Muhammad. Seperti keadaan di desa Tak, di Birmis pun Said kecil sering diganggu murid-murid lain yang lebih besar. Lagi-lagi karena mereka cemburu atas kecerdasan Said, dan karena Said sering dipuji dan tampak disayang oleh guru-guru di situ. Suatu kali Said berkelahi melawan 4 orang pelajar. Tentu saja Said yang sendirian kalah melawan 4 orang. Said mengadukan hal itu kepada gurunya. "Tuan Guru, saya datang ke sini untuk menuntut ilmu, tetapi saya terus diganggu murid-murid nakal itu. Hari ini saya berkelahi dikeroyok 4 orang. Ya tentu saya kalah. Saya mohon Tuan Guru memberitahu mereka. Saya sanggup meladeni mereka berdua-dua, jangan berempat." Said mengucapkan itu dengan tegas dan tanpa takut sedikit pun. Keberanian Said kecil itu mengejutkan Sayyid Muhammad Nur, gurunya. Dan dengan bijak sang guru berkata, "Kamu adalah muridku yang cerdas dan pemberani. Aku tak akan membiarkan seorang pun mengganggumu." Sang guru lalu menyampaikan pengumuman agar tidak ada lagi yang mengganggu Said. Sejak kejadian itu, Said dikenal sebagai Tilmis Alsi, atau si murid kesayangan guru. Karena tidak ada lagi yang mengganggu, Said bisa belajar lebih baik dan lebih tekun. Tak perlu waktu lama, Said menjadi murid yang sangat mengesankan gurunya. Murid yang sangat cerdas, berakhlak, dan sekaligus pemberani. Sang guru yaitu Sayyid Muhammad Nur lantas menyelidiki kehidupan kedua orang tua Said. Ia pun sampai pada kesimpulan bahwa keistimewaan yang ada pada Said itu karena sifat wirai kedua orang tuanya dan karena pengaruh didikan mereka yang sangat mendalam. Bertahan cukup lama, Said berguru pada Sayyid Muhammad Nur. Setelah itu, Said mengajak kakaknya Abdullah ke desa Nursin. Di sana ada sebuah madrasah Tak terkenal milik Syekh Abdul Rahman Tak. Ketika belajar di situ, Said Nursi menunjukkan kecerdasannya yang sangat luar biasa. Ia mampu menghafal semua yang diajar gurunya dalam waktu singkat. Hal itu menyebabkan Abdullah iri, maka terjadilah pertengkaran. Saat pertengkaran itu disampaikan kepada Muhammad Amin Effendi, guru utama madrasah Tak itu, Said dimarahi. "Mengapa memusuhi kakak kamu sendiri?" "Dia yang salah. Dia mengganggu saya belajar," jawab Said Nursi. "Dia berbohong, guru. Dia yang salah. Dia harus dihukum," kata Abdullah tak mau kalah. "Saya tidak bohong. Dia mengganggu saya karena dia cemburu sebab saya lebih cerdas dari dia," tegas Said Nursi. Namun sang guru lebih membela Abdullah. "Apapun alasannya, saya tidak izinkan kamu menantang kakakmu," kata Muhammad Amin Effendi dengan nada marah. Said Nursi tidak bisa menerima jawaban yang tidak adil itu, maka ia berkata, "Madrasah ini milik Ustadz Abdurrahman Taki. Saya akan mengadu kepada beliau karena Anda tidak berlaku adil. Di sini yang berhak membuat keputusan adalah saya. Saya yang diamanahi menjadi guru utama di sini," kata Muhammad Amin Effendi. Tidak puas dengan perlakuan itu, Said Nursi mengambil keputusan untuk pindah ke tempat lain. Seketika Said pamit. "Saya mau belajar di desa Kuga. Satu-satunya jalan ke sana melewati hutan lebat yang banyak perampoknya. Mereka bisa membunuhmu," kata Muhammad Amin Effendi. "Kalau mereka perampok, mereka hanya akan merampok harta orang kaya. Saya tidak membawa apa-apa selain 2 helai pakaian," jawab Said. "Kamu akan pergi sendirian.
Kakakmu akan tetap tinggal belajar di sini. Saya tidak gentar pergi seorang diri. Muhammad Amin Effendi tidak bisa menahan Said Nursi supaya membatalkan keinginannya itu. Namun dia memberi nasihat agar dua bersaudara itu berbaikan. Dan sebelum berangkat ke desa Kuka, Said Nursi berdamai dengan Abdullah. Muhammad Amin Effendi tetap berusaha memberikan perhatian kepada muridnya yang berasal dari Nurs, sebab ia pernah mendapat pesan dari Syekh Abdurrahman Taki bahwa akan lahir seorang alim yang masyhur dari desa Nurs. Kepada masyarakat luas, Muhammad Amin Effendi memberitahu bahwa seorang muridnya akan pindah ke desa Kuka. Saat itu bertepatan penduduk kampung yang dekat dengan madrasah itu sedang membagi-bagikan uang zakat kepada para pelajar. Semua pelajar mengambil bagiannya, kecuali Said Nursi. Mengetahui hal itu, penduduk kampung mendesak agar Abdullah mengambilkan bagian adiknya. Abdullah pun mengambilkan dan memberi kepada Said Nursi. Ambillah uang zakat ini, kata Abdullah. Saya tidak mau menerima uang zakat, jawab Said Nursi tegas. Ambil uang ini untuk membeli apa yang jadi keperluanmu. Said Nursi kemudian berkata, kalau begitu belikan sepucuk senapan, saya mau pergi ke Kuga. Kamu itu orangnya keras dan mudah panas. Aku tidak mungkin membelikan senapan untukmu. Kalau begitu, belikan pistol saja. Itu juga tidak mungkin. Baiklah, belikan saja sebilah pisau. Tidak, itu bisa melukai dan membunuh orang yang kau marahi, jawab Abdullah. Aku akan belikan kamu buah anggur sebagai bekal perjalananmu ke Kuga. Aku tak mau. Kalau begitu, kamu ambil saja uang zakat itu. Hari berikutnya, Said Nursi meninggalkan desa Nursin menuju ke desa Kuga. Dia berjalan seorang diri tanpa rasa takut. Setelah menempuh perjalanan berat dan melelahkan, Said Nursi akhirnya sampai dengan selamat di desa Kuga. Said Nursi belajar di madrasah Mola Fethullah. Hanya 2 bulan Said Nursi belajar di situ, ia lalu pindah ke desa Geida. Di situ terdapat madrasah Syekh Sibhatullah Qod-i Hizan. Di situ Said masuk madrasah tapi cuma sebentar. Seperti yang sudah-sudah, selalu ada murid yang iri dengan kecerdasannya. Said terlibat perkelahian karena membela kehormatan dirinya. Saat berkelahi, ia melukai seorang murid hingga berdarah. Buntutnya, Said harus meninggalkan madrasah itu. Ia lalu kembali ke rumahnya di Nurs dan menghabiskan musim dingin tahun itu di Nurs.